Puji Tuhan, kita ketemu lagi di Ibadah Raya pada minggu ini, minggu terakhir di bulan Juni. Bapak Ibu, pengumuman sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak sekolah minggu, umur balita sampai dengan kelas 5 SD bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GPDI AMS. Nanti dimulai persis jam 9.15. Jadi premier, jadi pas 9.15 itu baru mulai ibadahnya ya. Baik Bapak Ibu, yang sehat boleh lambaikan tangannya. Yang sedang dalam keadaan mungkin lagi terbaring juga tetap semangat. Yakin Tuhan Yesus pasti tolong ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia.
Sekali lagi dipuji. Nanti saya minta Bapak Alvin buka ibadah kita dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan yang berikan, kehidupan. Terima kasih Tuhan, sehingga di minggu pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti kebaktian Zoom di tempat ini. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami ingin memuji, menyenangkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuji-muji Tuhan, supaya nama Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pada minggu pada hari ini, Tuhan tolong. Juga berkati Ibu Gembala kami, Melawini Awandatu. Oh, beri kesehatan yang sempurna Tuhan, untuk memimpin GPD Cianjur ASMS dengan luar biasa. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan tugaskan pada minggu pagi hari ini, Pastor Herga. Tuhan berkati untuk supaya kami bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan, bersama Tuhan Yesus kita pasti menang, bersama Tuhan Yesus kita pasti bersukacita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah kita dengan lagu Jalan Hidup Orang Benar.
terang hingga remah jatuh tak dibiarkan sampai terlena sepanjang Tuhan jua yang berkorban dia kembali sepanjang Tuhan jua yang dia kembali indahnya hidup ini bersama Tuhan dariku benteng hidupku harapan di kabut tiada lagi bimbang ragu sama kau dekatku bersamamu Tuhan dan hidup ini bersamamu Tuhan lebih segala di dunia Tuhan yang kupuja walau kemarin dunia sinar putih tercahaya bersamamu Tuhan dan hidup ini bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti bersama Tuhan perjalanan nada kasih melewati dan lembah tangan yang perkasa jaga semakin dekat aku padanya semakin ku rasakan kasihnya semakin nyata ku miliknya pribadi amin bersamamu Tuhan menahariku benteng hidupku harapan di kabut tiada lagi bimbang bersama kau dekatku bersamamu Tuhan daya hidup ini bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti bersama Tuhan perjalanan nada kasih melewati gunung dan lembah tangan yang terkesa jaga semakin dekat aku padanya semakin ku rasakan kasihnya semakin nyata ku miliknya pribadi bersama Tuhan ku ayunkan langkah pasti bersama Tuhan jalan dan nada kasih melewati dan lembah tangan yang perkasa jaga semakin dekat aku padanya semakin ku rasakan kasihnya semakin nyata ku miliknya pribadi katakan dengan iman semakin dekat aku padanya semakin ku rasakan kasihnya semakin nyata ku miliknya pribadi. Haleluya Bapak Ibu sekalian, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita boleh rasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Lydia Nelwan. Saya persilakan. Tuhan, terima kasih
buat kesempatan dan waktu yang Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kalau pada hari Minggu yang lalu, pada siang ya, anak saya Vera demam dan mual. Saya agak panik, bingung, karena penyakit sekarang ini menakutkan semua orang. Sorenya Vera rapid test, puji Tuhan, hasilnya negatif. Dan hari Seninnya PCR, puji Tuhan hasilnya negatif juga. Waktu PCR itu saya berdoa terus, menunggu hasil tengah malam karena 11 jam itu hasil baru keluar. Dan saya berjanji kalau hasilnya negatif, saya akan menyaksikan. Itu benar-benar keajaiban Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan yang sudah campur tangan. Saya hanya berharap dan mohon pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Itulah yang saya minta kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari Selasanya Vera sudah masuk kerja, sudah pergi ke kantor. Ini yang menjadi kesaksian saya pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan yang sudah menolong anak saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk kita semua. Dia sanggup memulihkan segala kehidupan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang bersusah hati Tuhan Yesus hiburkan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Ingin menikmati pribadi Tuhan, seperti dosa rindu mata air jernih.
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami mau menikmati Engkau Tuhan, menikmati firman-Mu Tuhan, menikmati berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah tanah hati kami yang baik Tuhan, Kau boleh taburi dengan benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh hidup di dalam kehidupan kami, bertumbuh berbuah Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Layanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Helga Bahari. Saya persilakan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Kalau bisa mendengarkan suara saya, kasih jempolnya aja ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Saudari Mary yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Tak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2021 ya. Ini minggu terakhir dari bulan Juni ya, sudah setengah tahun kita lewati tahun 2021 ini. Sudah 1 tahun lebih kita menjalani kehidupan yang tidak normal. Ya saudara-saudara, kita lebih banyak di rumah aja, kita takut untuk keluar rumah, takut untuk beraktivitas di luar rumah ya, di rumah aja ya. Saya tidak mau mengatakan ini adalah new normal, karena sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan yang berkuasa, ya tidak seharusnya ketakutan itu menjadi new normal bagi kita. Tidak seharusnya kata takut itu, hidup dalam ketakutan itu adalah menjadi sesuatu yang normal, dinormalkan. Ya, jadi saya yakin bahwa akan ada akhirnya pandemi ini, ya terlepas dari ini apakah konspirasi ataukah senjata biologi ya. Ya terlepas dari semuanya itu spekulasi-spekulasi yang ada, saya yakin kuasa Tuhan lebih besar daripada semuanya ini yang kita hadapi ya. Orang-orang banyak tinggal di dalam rumah. Bahkan di dalam rumah pun bisa kena ya, bisa terpapar. Itu anehnya ya. Jadi orang-orang juga kalau keluar rumah pakai masker. Sekarang disuruh double masker, ya, pakai face shield. Ada yang tingkat kekhawatirannya, kewaspadaannya lebih tinggi dari yang lain. Mereka pakai APD. Ya, ada beberapa orang yang saya kenal ya, saudara. Kalaupun sampai keluar rumah itu benar-benar memakai APD, ya, bukan memakai baju tangan panjang begitu aja, tapi benar-benar memakai APD yang seperti tenaga kesehatan gitu. Mengapa semua? Karena ingin melindungi diri kita. Ya, semua seperti itu karena kita ingin melindungi diri kita supaya kita tidak terkena penyakit, karena ada bahaya, ada ancaman ya. Begitu juga manusia di dalam kehidupan ini, kita butuh namanya perlindungan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, semuanya manusia butuh perlindungan, butuh yang namanya rasa aman. Bahkan kalau di dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, seorang ahli psikolog dari Amerika Serikat, dia buat susunan hierarki kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan manusia yang primer, sandang pangan papan itu terletak di paling atas, kebutuhan nomor 1. Rasa aman itu terletak di nomor 2. Ya. Betapa manusia itu butuh rasa aman untuk hidup, butuh perlindungan, butuh sesuatu yang membuat dia merasa pasti, merasa saya bisa menghadapi semua ini. Ya. Nah, kita tahu ya, tidak ada rasa aman yang sejati di luar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena berita-berita, semua hal yang ada di dunia ini justru membuat kita ketakutan, justru membuat kita khawatir, justru membuat kita
tawar hati justru membuat kita merasa kita terpapar. Ya. Bukan oleh virus COVID, oleh virus ketakutan. Kita terpapar oleh rasa takut itu. Kita hilang. Kesehatan rasa aman kita hilang. Ya. Maka dari itu kita mau lihat pada pagi hari ini ya, aman dalam perlindungan Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 23, 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 dan 15a. 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 dan 15a ya. Saya bacakan. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15 bagian A. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Sampai situ dulu saudara. Ya. Jadi mari kita baca lagi ya firman Tuhan tadi 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 dan 15. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Jadi saudara-saudara, ya, kisah ini berlatar belakangkan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Daud yang pada waktu itu sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, menggantikan Saul, tapi dia belum menduduki. Cuma karena Saul merasa ia terancam, merasa tersingkirkan, makanya Saul mengejar-ngejar Daud. Ya, ternyata saudara kita baca di ayat yang ke-15 bagian A tadi, kata yang pertama adalah Daud takut. Saya pikir orang yang sekali berdaud, yang sudah pernah mengalahkan Goliat, yang besar sekali, raksasa yang besar. Semua bangsa Israel, bahkan sampai Raja Saul pun takut menghadapi Goliat. Tapi Daud tidak takut. Ya, dia berani menghadapi Goliat. Daud yang berani menghadapi Goliat. Daud yang sudah mengalahkan Goliat, ternyata bisa takut juga, sudah. Ini pelajaran buat kita semua bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang kebal terhadap rasa takut. Termasuk saudara, termasuk juga saya. Ya. Kita nggak pernah merasa takut. Pasti kita pernah merasakan itu yang namanya takut, ya saudara. Tapi yang saya suka dari Daud ini, dia selalu, saya katakan sekali lagi, dia selalu mencari perlindungan dari Tuhan. Dia tahu, ya Mazmurnya katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku bisa rasa aman. Daud bisa merasakan keamanan yang sejati walaupun dia dikejar-kejar. Walaupun dia takut. Tapi dia menemukan rasa aman, perlindungan yang sejati itu di dalam Tuhan. Ya. Coba kita mundur ke ayatnya yang ke-9. Ya. Mundur ke ayatnya yang ke-9, masih di dalam 1 Samuel 23. Ayatnya yang ke-9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku.
akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara, yang pertama-tama ya Daud lakukan ketika ia mencari perlindungan dari Tuhan, ya, ia mencari rasa aman dari Tuhan itu, yang dia lakukan adalah dia berdoa. Dia bertanya sama Tuhan. Ya, Daud tidak sok-sokan, tidak mengandalkan kemenangan-kemenangan dia di hari-hari yang lalu. Tidak mengandalkan prestasi-prestasi yang dia sudah capai di hari-hari yang lalu. Dia tidak mengandalkan, tidak memakai peristiwa dia sudah mengalahkan Goliat itu sebagai satu patokan bahwa di depan sana Tuhan akan tetap, Tuhan pasti menolong. Dia bertanya, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita rasa susah hati, kita rasa takut, jawaban yang pertama adalah larilah sama Tuhan. Karena Tuhan yang bisa kasih kita rasa aman yang sejati itu. Jangan kita pakai kekuatan kita sendiri, atau kita mungkin lari kepada orang lain, atau lari kepada hal-hal yang lain yang menggantikan peranan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sejati. Saudara, waktu kemarin ini 2 bulan yang lalu kami semua satu rumah kena COVID, saudara. Ya, waktu itu kami semua isolasi mandiri, ya, karena gejala pun termasuk relatif ringan. Nah, hanya dimintakan kami harus cek itu saturasi, jangan ada di bawah 95. Itu selama masih ada di atas 95, ada sakit misalnya demam, makan obat demam, ada yang begitulah ya. Pokoknya kita harus mencek saturasi. Jadi ada di satu hari, saya ingat itu sehari sebelum ibadah hari Minggu, berarti hari Sabtu ya saudara. Hari Sabtu, nah, saturasinya suami saya ini turun. Turunnya enggak jauh-jauh amat sih, saudara ya. Turunnya 93, 92. Ya. Cuma saya tuh sudah diwanti-wanti sama dokter itu sebelumnya, itu waktu tahu kita positif, sudah diwanti-wanti. Pokoknya saturasi jangan sampai di bawah 95. Kalau di bawah 95, harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Itu perkataan dokter. Jadi waktu Nemo ini drop saturasinya, saya udah langsung takut dong. Ya, sama seperti Daud ini ya. Daud merasa takut gitu. Padahal dulu-dulu juga saya pernah ditolong Tuhan ya. Dulu-dulu juga saya sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa gitu. Tapi pada saat itu takut. Nah, saya udah siap-siap, saudara ya. Saya udah siap-siap mau telepon dokter, ya gitu, supaya mungkin. Tapi saya ingat kalau saya telepon dokter, pasti sama dia nih bakal disuruh ke rumah sakit. Jadi saya antara dua bingung. Ini saya nggak mau Nemo di rumah sakit karena stresnya pasti meningkat kalau di rumah sakit. Saya nggak mau dia di rumah sakit, tapi saya juga nggak mau dia saturasinya turun. Jadi saya langsung kumpulkan satu rumah, kami ya, saya bertiga bersama Rehan dan 2 pengerja, kami kumpul
Terus saya bilang begini, ayo kita berdoa sekarang supaya Pagem bisa saturasinya naik di atas 95. Ya. Saya memakai muka tegar ya saudara, muka tidak takut. Saya tidak mau menyebarkan ketakutan itu kepada yang lain. Tapi saya bilang kepada mereka dengan muka tegar, ayo Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti tolong. Saya bilang. Kami bergiliran berdoa, saudara, sudah, amin, puji Tuhan. Saya menjauhkan diri dari menyentuh telepon untuk telepon sama dokter. Saya enggak, saya sudah cari Tuhan terlebih dahulu, saya sudah berdoa terlebih dahulu. Kira-kira 15 menit kemudian saya ambil alat saturasi, saya cek lagi. Saturasi. Puji Tuhan, saudara, ya. Saturasinya naik ke 96. Gitu. Aduh, saya udah senang ya, saya udah senang. Tapi kan menurut dokter kan harus continue itu cek saturasi. Jadi setelah itu saya tiap jam saya cek. Puji Tuhan dari sejak drop itu dan sejak setelah doa itu tidak pernah lagi saturasinya turun di bawah dari 95. Ya. Jadi terus saya merasa, oh benar ya. Kalau saya cari Tuhan terlebih dahulu, cari dokter di atas segala dokter, bukan cari perkataan dokter yang lain, dokter manusia lain. Tapi saya ini benar ya, Tuhan buktikan perlindungannya. Tuhan buktikan. Saya sudah merasa aman waktu itu. Sudah. Saya mengucap syukur. Puji Tuhan, saudara. Ya. Itu yang pertama-tama saya lakukan waktu itu. Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Harus memohon kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena saya juga diajarkan sama papa saya, ya, sama almarhum Bapak Gembala kita, ya, bahwa apapun itu kalau sakit apa, yang utama itu kalau dia tuh selalu doain saya. Ya, kalau papa itu doain saya sebelum dokter minum obat ini, minum obat itu. Enggak, dia selalu ayo kita berdoa. Dan lucu tapi menurut saya itu pelajaran yang sangat bagus buat saya. Jadi setiap kali habis berdoa, misalkan saya sakit perut, ya, dulu saya masih kecil saya suka sakit perut, terus habis didoain itu masih ada rasa sakitnya, saudara ya. Tapi ditanya nih sama papa saya, gimana Gak? Udah sembuh? Terus saya bilang masih ada, langsung saya dibentak, saudara. Jadi udah sembuh dong. Ya, kamu tidak boleh ngomong masih sakit. Kalau sudah berdoa, kamu harus bilang sudah sembuh. Jadi itu nempel sama saya sampai saat ini, nempel. Makanya ketika kami kena COVID, ada orang nanya, ya, melalui WA atau telepon, gimana kabarnya Kak? Saya selalu bilangnya, saya sudah lebih baik dari hari kemarin. Saya sudah sembuh, saya sudah lebih baik. Gitu. Jadi perkataan mendahului kenyataan, ya. Tapi benar saudara, ya, itu saya bilang suatu pelajaran yang baik karena memang perkataan kita ini berkuasa, ya. Kalau kita mengatakan kita masih sakit, pikiran kita otomatis berpikirnya masih sakit, gitu. Tapi kalau kita mengatakan udah sembuh, saya nggak apa-apa kok, saya udah sembuh, saya gejala juga ringan, dan memang saya waktu itu dinyatakan positif, saya sudah sembuh. Karena maksudnya gejalanya sudah sembuh ya, cuma saya masih positif aja. Gejala sudah sembuh, demam sudah sembuh, sakit kepala sudah sembuh. Gitu. Jadi saudara, kita cari Tuhan. Pertama-tama minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Daud dia meminta efod. Efod itu adalah baju imam, saudara ya. Baju seorang imam. Daud seorang raja. Ya. Kita ini semua imamat yang rajani. Kita adalah keturunan raja, kita anak-anak raja, tapi kita juga imam-imam. Yang kita juga bisa berdoa, kita juga bisa mendoakan orang lain. Ya, kita juga imam. Cuma pada zaman itu kan tugas keimaman, tugas di bait Allah, tugas berdoa, bertanya kepada Allah adalah tugas seorang imam. Tidak bisa orang sembarangan. Makanya Daud dia meminta baju efod itu supaya dia bisa berdoa, bertanya kepada Tuhan. Saudara sekarang sedang mengalami ketakutan seperti apa?
Sama seperti kesaksian yang tadi sudah kita dengarkan dari Tante Lydia, ya, bersama-sama, bahwa dia juga berdoa minta sama Tuhan. Ya, satu-satunya yang pertama diminta itu bukan pendapat dokter, bukan lihat Mbah Google apalagi ya, saudara, bukan. Tapi pendapatnya Tuhan seperti apa? Sama seperti Daud, dia tanya, Tuhan kira-kira kalau Saul ini bakal datang enggak? Tuhan jawab, iya, dia bakal datang. Tuhan, akankah saya diserahkan kepada Saul kalau saya tetap ada di sini? Ya, kamu akan diserahkan sama orang-orang kehila itu kepada Saul. Maka dari itu dia melarikan diri, dia bisa bersembunyi, dia bisa berlindung. Ya, rasa aman, perlindungan kita yang sejati, ya, kita bisa dapati ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita maju ke ayatnya yang ke-15 bagian B, ya, dari 1 Samuel 23 ayat 15 bagian B sampai ayat yang ke-17. Ya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif, di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Perhatikan ayat 17, saudara. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Saudara, yang kedua, ketika kita takut, kita ingin mencari rasa aman, kita mau berlindung. Daud mendapati rasa aman itu ketika muncul pribadi Yonatan mengingatkan Daud akan janji Tuhan, akan perkataan firman. Daud diliputi ketakutan. Yonatan ini adalah sahabat karibnya Daud. Walaupun Yonatan anak Saul, tapi Yonatan sama Daud itu hopeng. Gak ada istilah cia hopeng buat mereka. Ya, mereka benar-benar hopeng, benar-benar teman, benar-benar ya sehidup semati lah, benar-benar dekat mereka itu ya. Dekat sekali. Hubungan mereka dekat. Jadi Yonatan ini mengerti ketakutan Daud. Sehingga dia datang untuk, tadi ayat yang ke-16 katakan, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dia menguatkan lagi. Di ayat 17 dia mengingatkan, jangan takut. Daud, gak usah takut. Kan kamu sudah diurapi menjadi raja. Kamu sudah ditabiskan lah istilahnya ya. Oleh Samuel kamu sudah. Masakan kalau saya pakai bahasa saya sekarang, masakan Tuhan membiarkan rencananya gagal. Masakan Tuhan bohong dengan perkataannya. Saudara, kalau kita sedang takut, ada pribadi Roh Kudus. Yonatan ini adalah lambang dari Roh Kudus yang begitu dekat dengan kita. Dia mengingatkan kita akan janji firman Tuhan, akan firman Tuhan yang pernah kita baca mungkin, yang pernah kita dengar, yang pernah Tuhan janjikan kepada kita. Kita pegang itu. Mungkin kalau seseorang takut itu lupa, saudara. Ya, pasti lupa. Seperti Daud pun lupa kenyataan bahwa dia itu sebenarnya sudah ditahbiskan, sudah diurapi menjadi
menjadi raja. Tapi saking takutnya lupa semua. Dan yang bisa mengembalikan rasa aman itu adalah pribadi Roh Kudus. Mengingatkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin, Helga, tidak mungkin Roh Kudus itu berbohong sama kamu. Tidak mungkin Tuhan itu ingkar janji. Kalau dia sudah mengatakannya, itu iya dan pasti. Jadi saudara, waktu kami kena COVID itu, seminggu kemudian dari saturasi turun itu ya, Nemo lagi. Dia sesak. Jadi saya perhatikan setiap kali hari Sabtu, sebelum besok hari Minggunya harus pelayanan. Jadi saya menganggap itu bukan COVID-nya, tapi itu iblis yang menggunakan supaya kita keder, supaya kita takut, supaya kita bimbang, supaya Nemo tuh sudah bilang begini sama saya, sudah saya tidak akan melayani, besok kamu yang melayani karena saya sesak. Jadi minggu kemarin saturasi turun, minggu ini hari Sabtu juga dia sesak. Ya, sesaknya sih nggak parah ya saudara, cuma dia merasa nggak bisa ambil nafas dengan leluasa aja. Terus ya pikiran saya juga ya takut lagi ya saudara gitu. Duh, kok ini udah oke, saturasi oke. Kok dia sesak? Langsung pertama saya ambil lagi alat saturasi. Saturasinya bagus, saudara. Lebih bagus daripada saturasinya saya. Lebih tinggi, dia 98 kalau nggak salah. Jadi saya pikir, ini sesak dari mana? Mungkin dari pikiran, saya bilang. Saya pikir ya gitu. Mungkin dari pikiran dia, stres udah 2 minggu di dalam rumah terus nggak kemana-mana. Mungkin stres. Itu saya pikir. Jadi terus saya tuh sudah berpikiran saya mau telepon kepada dokter yang ada juga jemaat gereja kami. Jadi saya sudah berpikiran untuk telepon. Tapi saya ingat, loh Helga, baru minggu kemarin kamu berdoa dan Tuhan tolong. Masa sih Tuhan menyembuhkan itu setengah-setengah? Itu suara loh di dalam hati saya. Duh, saya kayak ditampar ya gitu. Kok minggu kemarin saya andalkan Tuhan, sekarang saya mau andalkan dokter gitu ya, istilahnya seperti itu. Ya benar juga ya. Jadi saya panggil Rehan. Saya sekarang tidak panggil pengerja, saya panggil. Saya bilang gini, Rehan yuk kita berdoa buat Dedi. Dedi sesak supaya bisa nafas dan besok melayani firman Tuhan. Besok akan khotbah. Saya bilang seperti itu. Sudah, saudara, kami berdoa. Setelah berdoa, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Jadi bukan dikasih hikmat karena bertanya kepada dokter. Enggak, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya uaplah itu, Nemo gitu. Saya uap pakai air panas, pakai minyak kayu putih, supaya nafasnya plong. Saya uap, terus saya suruh dia latihan pernafasan, ambil nafas, buang pelan-pelan. Saya kasih teh hijau, saya kasih madu, saudara, pokoknya itu. Dan saudara, itu cuma hari itu aja sesak, habis itu hari-hari lain tidak ada sesak lagi. Dan besokannya Nemo melayani. Kadang kalau kita takut ya saudara ya, sama seperti saya pertama yang muncul kan takut gitu. Terus diingatkan, saya percaya itu Roh Kudus yang berbicara kepada saya. Diingatkan, loh minggu kemarin kamu tuh berdoa, Tuhan tolong. Masa sekarang Tuhan gak akan tolong? Jadi saya berdoa lagi dan Tuhan nyatakan lagi pertolongan. Jadi saudara, sekarang semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, ya, ingat saudara akan firman Tuhan. Ingat akan janji Tuhan. Dia tidak mungkin membiarkan kita jatuh. Dia tidak mungkin membiarkan kita tergeletak. Dia tidak mungkin tidak menolong kita. Kalau dia sudah berfirman, pasti dia tepati. Mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu kita. Tunggu waktunya seolah-olah terlambat. Sama seperti ketika Tuhan mau menolong ketika Lazarus sakit. Ya. Lazarus sakit. Tuhan sengaja tinggal lebih lama sampai Lazarus mati.
Jadi waktu Lazarus, waktu Marta Maria menyambut kedatangan Yesus dan mereka bilang Lazarus sudah mati, jawaban Yesus, untung aku tidak ada di sana. Baguslah waktu itu saya belum sampai gitu istilahnya. Ya, Yesus belum sampai. Kok kayaknya Tuhan itu telat ya, udah telat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada kebangkitan. Jadi saudara, kalau kita sedang takut menghadapi apapun itu, mungkin di dalam bisnis kita, di dalam masa depan kita, di dalam karir kita, di dalam kesehatan kita, segala ketakutan apapun, pegang janji Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu mengingatkan kembali firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Dia tepati. Tidak mungkin Tuhan ingkar janji. Ya, saudara. Mazmur 56 ayat 4 katakan, waktu aku takut, Daud ini bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Justru waktu kita takut, kita harus cari rasa aman itu dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari firman Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita baca janji-janji Tuhan, kita dikuatkan. Kita merasa aman lagi, kita merasa berani lagi. Ya. Lalu yang ketiga, kita maju ke ayatnya 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Ayat 25 sampai 28. Saya bacakan. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ketika Daud membutuhkan rasa aman, ketika dia dikejar-kejar, dia butuh perlindungan. Yang dia lakukan adalah lari ke hadirat Tuhan. Lari ke tempat kediaman Tuhan. Ya, saya jelaskan ya saudara, kenapa saya sebut dia lari ke tempat kediaman Tuhan. Padang gurun Maon, Maon itu selain nama tempat, memang nama tempat dan masih ada sampai saat ini. Maon itu selain nama tempat, tapi Maon juga, kata Maon itu mempunyai arti tempat berdiamnya Tuhan. Tempat hadirat Allah dalam tabernakel, ya, dalam kemah suci, tempat hadirat Allah ada. Tempat Tuhan berdiam, tempat Tuhan menyatakan kehadiran. Saudara-saudara, ketika kita takut, tidak ada tempat yang lebih aman selain di dalam hadirat Tuhan. Selain di dalam kediaman Tuhan. Saya sedih. Banyak orang di masa pandemi ini justru meninggalkan Tuhan. Justru meninggalkan kediaman Tuhan. Padahal itulah tempat yang aman. Itulah tempat perlindungan kita. Tempat Tuhan menyatakan perlindungannya. Puji Tuhan ya saudara ya, selama sudah 1 tahun ibadah tatap muka di Bali sudah berjalan, tidak pernah gereja kita menjadi tempat penyebaran. Tidak pernah jadi klaster. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Ya kita juga jaga diri ya. Kita juga harus berikhlas.
Tapi terlepas dari itu, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah dari saudara-saudara kita yang lain banyak yang jadi klaster. Tapi tidak pernah gereja. Puji Tuhan, Tuhan nyata. Oleh sebab itu, saudara, kalau lagi kita justru di masa-masa seperti ini, kita jangan tinggalkan Tuhan. Ada kisah di dalam Alkitab. Kisah Naomi. Ketika kelaparan melanda Bethlehem. Naomi ini ngikut sama suaminya. Keluar dari Bethlehem. Tinggalkan Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti, saudara. Ada tersedia selalu makanan di situ. Walaupun kelaparan. Tuhan pasti cukupkan. Tapi dia meninggalkan Tuhan. Pergi ke tanah Moab. Dan apa yang didapat dari meninggalkan Tuhan? Suami diambil. Anak dua-duanya diambil Tuhan. Mantu yang satu meninggalkan. Meninggalkan dia juga. Maka dari itu ketika dia kembali ke Bethlehem, dia bilang, jangan panggil Naomi. Naomi itu artinya manis. Jangan panggil aku Naomi, karena hidupnya pahit. Saudara, kalau kita butuh perlindungan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, jangan justru meninggalkan Tuhan dan lari kepada hal yang lain. Lari kepada dunia, lari kepada orang pintar, lari kepada bisnismen kaya, lari kepada bangsawan, lari kepada orang yang lain. Jangan, saudara. Justru tetap lari ke hadirat Tuhan, makin dekat dengan hadirat Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan, di situ dibilang di ayatnya yang terakhir tadi, maka tempat itu disebut gunung batu keluputan. Tuhan meluputkan Daud dari maut. Tuhan meluputkan Daud dari Saul. Tuhan meluputkan Daud dari musuh. Tuhan kalau saja Naomi tetap tinggal, Tuhan akan meluputkannya dari kelaparan, dari kematian. Ya, sudah. Sama seperti ketika Paulus di penjara. Dia justru masuk dalam hadirat Tuhan. Dia memuji Tuhan. Ketika pujian diperdengarkan, ya semua belenggu-belenggu itu dilepaskan. Ada keluputan. Saudara, kita hidup ini tidak akan pernah luput dari yang namanya takut. Pasti ada takut. Makanya firman Tuhan itu berisikan 365 kali kata jangan takut. Satu hari cukup, satu kata jangan takut cukup untuk satu hari kita dalam setahun. 365. Jangan takut, jangan takut. Oleh sebab itu berdoalah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ingatlah janji Tuhan. Baca firman. Kita nggak bisa ingat janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan ya sekarang. Tuhan Roh Kudus mau ingatkan firman Tuhan yang mana gitu. Jadi bacalah firman Tuhan. Dan nikmatilah, tinggallah diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam maon itu. Ya, coba kita baca Mazmur 26 ayat 8. Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah maun-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Itu katanya sama saudara dengan padang gurun maun tadi. Tuhan, aku cinta pada tempat kediaman. Jadi walaupun kita beribadah lewat Zoom, jangan tinggalkan ibadah lewat Zoom, jangan tinggalkan perkumpulan gereja. Kita ini adalah gereja Tuhan ya, tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita. Bagus kita masih bisa bertegur sapa sebelum ibadah, bertegur sapa. Itulah gunanya persekutuan. Itulah gunanya kita ada datang bersama-sama.
Memang ibadah bisa kita sendiri, bisa ini hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pribadi kita sendiri. Tapi yang namanya gereja itu adalah satu kumpulan. Bukan satu orang, bukan saudara. Satu kumpulan. Eklesia, kata eklesia itu adalah satu kumpulan. Kalau kita berkumpul, maka hadirat Allah turun di tengah-tengah. Maka kita bisa mendapatkan rasa aman yang sejati. Kita mencari tempat perlindungan ke alamat yang tepat, bukan ke alamat yang salah. Saudara, selama ini apa yang menjadi rasa aman kita? Uangkah? Atau mungkin pasangan kita kah? Apa yang menjadi perlindungan kita? Saudara, jangan ada yang menggantikan posisinya Tuhan sebagai rasa aman yang sejati itu. Jangan. Karena ketika kita menempatkan Tuhan sebagai rasa aman, aku aman ada di dalam Tuhan. Aku aman terlindungi. Mau kita sakit, mau ada badai, mau ada topan, mau ada segala sesuatu, mau ada pandemi sekalipun yang entah kapan selesainya, saya aman di dalam Tuhan. Saya tidak dikuasai oleh ketakutan. Saya ada tenang bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berlindung kepada Tuhan, bukan berlindung kepada hal yang lain, bukan berlindung kepada pribadi lain atau kepada kekayaan kita, bukan kepada jabatan kita. Ya. Kemarin sepupunya dari suami saya baru saja suaminya dari sepupu suami saya baru saja meninggal, masih umur 40-an lah, seumuran saya. Ya beda dikit ya, seumuran 40-an gitu. Tidak ada sakit, tidak apa-apa. Habis olahraga langsung muntah-muntah, pingsan, nggak lama. Padahal jabatannya tinggi. Padahal dia seorang Kapolres. Padahal tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita selain daripada Tuhan. Ya. Maka dari itu, saudara, kita tetaplah giat di dalam Tuhan. Ya. Tetap rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan. Rajin menyembah Tuhan. Tinggal dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Ya. Saya harap tidak melalui Zoom aja gitu ya. Saudara video callan masing-masing pribadi mungkin. Ya. Tetap jaga hubungan itu. Tetap tinggal. Tetap cari di dalam hadirat Tuhan. Dan yang utama tetap coba nikmati kalau kita menyembah Tuhan. Tetap nikmatilah hadirat Tuhan. Di situ Tuhan memberikan keluputan bagi kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan setiap firman yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang menjadi perlindungan kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu kepada kami semua, Tuhan. Mengingatkan kami kembali, Tuhan. Untuk kami senantiasa mencari Engkau. Menjadikan Engkau sebagai rasa aman kami. Menjadikan Engkau sebagai perlindungan kami, Tuhan. Kami tidak mau berlindung kepada hal yang lain. Atau kepada pribadi yang lain, Tuhan Yesus. Karena mereka semua tidak bisa memberikan kepastian di dalam kehidupan kami. Tapi di dalam Engkau Tuhan, Engkau meluputkan kami dari mara bahaya. Engkau meluputkan kami dari kejatuhan. Engkau meluputkan kami dari maut Tuhan. Engkau meluputkan kami Tuhan dari hal-hal yang bukan menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami takut, ketika kami khawatir, Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami. Engkau sudah berjanji, tidak mungkin Engkau akan melalaikan janji-Mu Tuhan. Tidak mungkin Engkau akan mengingkari janji. Biarlah Tuhan persekutuan kami juga Tuhan
gereja AMS ini juga Tuhan, Engkau semakin pererat hubungan satu dengan yang lain. Walaupun tidak pernah bertemu selama ini Tuhan Yesus, tapi biarlah Tuhan roh kami boleh tetap bersatu. Dan biarlah Tuhan Yesus kasih persaudaraan itu boleh tetap muncul di dalam kehidupan kami Tuhan. Jauhkan perselisihan, jauhkan percekcokan Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kerukunan itu boleh nyata di dalam kami semua. Dan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau berdiam di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah setia sampai saat ini melindungi kami. Engkau juga Tuhan Yesus yang akan terus mengerjakan Tuhan apa yang masih kurang di dalam kehidupan kami, menyempurnakan kehidupan kami, sehingga tambah hari kami tambah sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian atau kepada yang bertugas. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta Helga Bahari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang hamba-Mu lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Saya persilahkan kepada Bapak Gunadi. Haleluya, terima kasih Bu Mary. Selamat pagi saudara-saudara kasih. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah melalui Zoom, yaitu jam 8.15 untuk ibadah Biston, dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9, dan ada perjamuan Tuhan. Mohon saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk sekolah minggu, tadi telah disampaikan oleh Ibu Mary, kita setiap minggu jam 9.15 itu ada ibadah melalui YouTube, itu ibadah online melalui YouTube. Kami mengundang untuk saudara-saudara yang punya anak atau cucu yang usianya di bawah kelas 5 dari balita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ibadah melalui Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 2 Juli juga tetap ada rutin kita melakukan ibadah melalui Zoom. Untuk informasi atau undangannya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk dewasa muda atau untuk yang adult, kami juga mengundang untuk ikut ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 3 Juli itu yang akan membawakan firman juga dibawakan oleh Ibu Pendeta Helga. Oleh karena itu mohon untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak atau punya cucu mungkin yang dewasa muda bisa mengikuti ibadah Zoom bersama. Untuk informasinya bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, saudara, jemaat juga diminta dan dihimbau untuk tetap berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk pandemi COVID yang minggu-minggu ini informasinya terus meningkat, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, semoga guru-guru, murid, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di Sekolah Alkitab Cianjur di dalam perlindungan Tuhan, dijauhi dari virus COVID-19. Dan juga untuk PDAMS, kita berdoa seluruh jemaat untuk dilindungi dalam naungan Tuhan. Selanjutnya, informasi selanjutnya adalah, tadi saya sudah sampaikan himbauan dari pemerintah juga untuk kita menjaga kesehatan, untuk menjalankan protokol dengan ketat,
tapi tetap kita percaya untuk firman yang disampaikan menjadi tema bulan Juni ini yang disampaikan oleh Ibu Gembala, yang terutama adalah kita tetap berdoa untuk berada dalam perlindungan Tuhan sebagai kota benteng yang teguh yang diambil dari Mazmur 61 ayat 4. Dan terakhir saudara, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Yayasan Kabar Baik atas nama Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah membantu mentransfer persembahan atau kolekte ke Yayasan Kabar Baik selama bulan Juni ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas kebaikan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian umuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita harus percaya dan imani bahwa segala sesuatunya akan baik karena Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita, Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Puji Tuhan, sebentar kita tamatkan ibadah kita. Nanti saya minta Ibu Gembala, Ibu Melanie Awandatu untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu El Shaddai.
Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah sun kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan, yang selalu memberikan ketenangan dalam hidup kami, memberikan sukacita, memberikan apa yang kami butuhkan, karena kehadiran-Mu itu membawa kekuatan yang baru, membawa kuasa kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit. Baik Bapak Awi Tuhan, kami tidak tahu apa yang dialaminya, tapi kami percaya Engkau akan melawat, Engkau akan menjamah dan menyembuhkannya. Bapak Marlon yang masih dirawat di rumah sakit, Engkau juga menolong Tuhan Yesus. Karena kami percaya jika kami datang kepadamu, kami berlindung kepadamu, kami memohon kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami ya Tuhan Yesus. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu Tuhan, menolong kami Yesus, bahkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Untuk saudara kami yang lanjut usia juga Engkau tetap menyertai mereka Tuhan, memberikan sukacita, memberikan semangat, memberikan kemenangan ya Tuhan Yesus. Bahwa masih ada Engkau Tuhan Yesus yang bisa menghibur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dalam setiap keluarga anak-anak-Mu semua Tuhan Yesus. Dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Dalam perusahaannya. Apapun ya Tuhan yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga kalau mungkin masih ada saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan sampai hari ini. Sepanjang bulan Juni ini. Engkau memberkati mereka. Sebagaimana Engkau sudah menolong mereka di hari-hari yang lalu. Kami percaya di hari yang akan datang Tuhan Engkau tetap menjadi Tuhan dan ya Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak seorang pun yang terlewatkan dari Engkau Tuhan. Baik anak-anak yang masih balita, kaum remaja, kaum muda, orang dewasa, Tuhan semuanya Tuhan Yesus ada di dalam tangan kemurahan-Mu Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami perlu jamahan-Mu Tuhan Yesus, jamahan-Mu yang memberikan kesembuhan, jamahan-Mu yang memberikan sukacita, jamahan-Mu Tuhan Yesus yang memberikan ketenangan. Apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memohon Tuhan berkat daripada-Mu kiranya turun dari Allah Bapa. Kasih sayang-Mu dari Yesus Kristus yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus yang selalu mengikat kami menjadi satu Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mohon berkat.